Halo, assalamualaikum. Salam. Sebelumnya makasih ya udah mau menjadi volunteer, mau meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling hari ini. Perkenalkan, saya Naura yang akan menemani Vida untuk mendengarkan cerita Vida gitu. Dan di sini aku juga bersedia hadir secara utuh mendengarkan semua curhatan Vida gitu ya. Nah, gimana Vida kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik banget. Sebelum mulai ke sesi konseling, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang gimana sih nanti gitu prosesnya, terus juga segala informasi gitu yang akan disampaikan gitu. Nah, dalam proses konseling ini segala informasi yang disampaikan itu bersifat rahasia. Jadi kita nggak akan membeberkan kemana-mana gitu. Ceritanya untuk dikip di saya aja. Mungkin nanti akan dikasih tahu kepada dosen pengampu ya, karena ini masih mata kuliah gitu. Jadi nanti dosen ini akan tahu gitu mengenai konseling ini. Tapi itu juga tetap dijaga kerahasiaannya, hanya saya dan dosen saya saja. Terus juga dalam sesi ini berlangsung gitu ya, misalkan merasa kurang nyaman atau mau di stop dulu atau mau ada misalkan minum atau apa, nggak apa-apa, ngomong aja gitu. Mau nangis juga nangis aja ya. Terus juga kalau misalkan apa namanya ada cerita yang perlu disampaikan gitu ya, semuanya disampaikan karena di sini nggak ada yang namanya benar atau salah gitu ya. Jadi nggak apa-apa disampaikan aja semuanya, nggak usah ada yang ditutup-tutupin gitu. Terus juga untuk mempersingkat ya, apakah Vida bersedia untuk mengikuti sesi konseling ini? Insya Allah bersedia. Iya, terima kasih ya Vida atas kesediaannya. Terus juga semoga Vida selalu dalam keadaan sehat ya. Amin, amin. Gimana kira-kira akhir-akhir ini kabarnya, kegiatannya apa aja? Kabarnya baik ya. Untuk kegiatannya Kegiatannya apa aja? Bisa disampaikan gitu, misalnya kayak kesehariannya. Sekarang kan lagi liburan nih. ya. Ya kegiatannya mah ya biasa-biasa aja sih. Misalnya bantu orang tua gitu. Kalau lagi libur ya. Libur ya. Karena ini kan lagi liburan betul. gitu kan. Beres-beres rumah apa segala macam. Tapi ada satu hal yang emang terus berpikir, maksudnya membuat saya yang kepikiran gitu. Kepikiran gitu. Kepikiran gitu. Iya, makanya kayak terus-terusan menghantui gitulah di pikiran saya tuh, di otak saya. Kira-kira dalam keseharian itu sebelum memasuki apa ya yang ada di pikiran gitu ya, boleh diceritakan dulu nggak? Misalkan kayak kesehariannya itu selain, karena sekarang kan lagi libur ya, kalau libur kan di rumah gitu. Kalau keseharian biasanya gitu, kalau misalkan nggak libur, Vida tuh ngapain aja gitu? Oh, ya kan saya kan di pondok ya, ada aja kegiatan. Tapi untuk hari Jumat itu saya ngajar kan. Nah, untuk hari-hari biasanya itu saya jaga kantor. Kalau tidak ya menerima tamu atau ada agenda lain yang emang apa ya, bantu-bantu guru atau apa segala macam gitu lah. Kegiatan asrama. Gitu. Berarti kadang kalau misalkan lagi ada kegiatan kayak gitu ya di asrama gitu, suka kepikiran itu atau kepikirannya kalau misalkan lagi senggang aja gitu? Lebih ke tiap malam sih, lebih ke tiap malam. Oh, malam gitu ya, kambuhnya penyakit ini tuh gitu. Ya, benar. Tapi memang benar setiap malam itu kayak mau tidur itu saya tuh terus berpikir gitu. Ya berpikir kayak apa ya, maksudnya kayak pikiran itu terus menghantui setiap malam mau tidur ya, jam tidurnya sampai keganggu gitu. Oh gitu. Jadi biasanya kalau misalnya normalnya sebelum ada kepikiran seperti itu, tidur tuh jam berapa biasanya? Ya, mentok-mentok 9:30, kalau enggak jam 10. Tapi untuk kali ini kegiatan selesai jam segitu ya. Tapi untuk kali ini kayak
setelah ada maksudnya ada berpikir kayak gitu ya seperti itu. Jadi kayak jam 11 atau setengah 12 jam 12 baru tidur gitu. Oh jadi memang apa namanya Vida ini bahkan terdistraksi gitu ya ke waktu tidur gitu karena berpikiran itu. Nah kalau boleh tahu pikirannya itu pikiran yang seperti apa gitu? Vida merasakan apa? Merasakan ya kayak kenapa sih hidup saya tuh gini-gini aja gitu. Ya memang hidup tuh ada tujuan, cuman kayak entah tujuannya tuh apa, menujunya tuh kemana gitu. Mungkin tujuan mah ya semua orang juga sama gitu ya, pengen mati masuk surga gitu ya. Semua juga bertujuan ke situ, tapi kan prosesnya itu kan nanti kan kita melalui jalur yang mana, step yang mana itu kan pasti berbeda-beda ya, pasti terpikiran itu yang ada di pikiran Vida. Benar. Sejak kapan gitu ada kepikiran kayak gitu tuh, sejak kapan? Udah lama sih, sekitar 2 bulan yang lalu ya. Karena kayak ngelihat teman-teman atau orang-orang terdekat kayak hidup mereka kayak ada tujuan, kayak ada yang dilakuin gitu, bahagia aja gitu, sedangkan saya kayak stuck di sini selalu kosong gitu, kayak ya begitulah. Kalau boleh berarti apa namanya pikiran ini tuh muncul ketika sudah melihat teman yang memiliki tujuan hidup gitu ya. Benar. Padahal sebenarnya belum tentu teman itu memiliki tujuan hidup. Iya benar sih, cuman kayak nggak tahu kita kan apa yang dirasakan oleh teman gitu. Kadang semua orang juga merasakan seperti itu. Kalau boleh tahu gitu, apa yang membuat Vida ini merasa hidupnya tuh stuck? Padahal bisa jadi temannya juga ini loh pengen gitu seperti Vida gitu. Ya mungkin ya dari saya mungkin kurang wawasan atau kurang apa ya sama orang gitu. Gimana? Kurang wawasan gimana? Iya kurang wawasan. Apa yang dirasakan gitu? Kenapa kok kayaknya aku hidupnya stuck aja gitu? Gak apa-apa semuanya. Iya kayak merasa sendiri aja gitu, kayak mau cerita ke orang tuh takut gitu, kayak takutnya direndahin atau segala macam gitu loh kan. Gitu. Jadi lebih baik diam aja. Tapi sebenarnya memendam juga nggak baik ya. Kalau misalkan terus dipendam gitu, ibaratnya nantinya apa ya membludak sendiri gitu, nggak baik. Sendiri sih. Bener. Jadi kalau misalkan mau teman cerita ya nggak apa-apa, cerita aja. Apa ngerasa stucknya itu di hidup itu yang Vida rasakan itu yang Vida lihat dari temen ya, bahasa kasarnya temen ini seperti apa dan Vida ini seperti apa gitu. Iya, dia tuh kayak hidupnya itu kayak pertama pendidikannya tertuju gitu. Dari segi apa ya, dari segi kesehariannya dia juga kayak diperhatiin sama orang tuanya, dari pendidikannya, dari apa segala macam gitu ya. Sedangkan aku kayak apa ya, mungkin emang ya ibaratnya ekonomi juga ya gitu. Jadi kayak apa ya kayak aku tuh kayak stucknya kayak ya udah di situ-situ aja gitu loh, nggak kemana-mana gitu. Cuman pengen ada rasanya melangkah ke jenjang pendidikan lagi gitu. Iya, masuk ke dunia pendidikan lagi gitu ya. Cuman kayak ada rasa takut gitu loh. Ada rasa takut, bisa nggak sih aku tuh kayak dia, bisa nggak sih aku tuh kayak mereka gitu. Takut kayak merekanya tuh kayak mereka seperti apa kalau boleh tahu, misalkan kayak pinternya atau karena selesai atau enggaknya nantinya atau gimana? Ya takutnya kayak iya bener sih pinternya atau kayak cara berpikirnya gitu, kayak nih orang hebat banget gitu, kayak berpikirnya matang banget gitu loh, kayak gimana sih gitu loh. Berarti Vida itu merasa kalau hidupnya itu belum ada tujuan karena masih ngerasa ngalir aja gitu ya. Padahal Vida pengen kan berarti gitu punya kayak masuk ke dunia pendidikan lagi, otomatis kan itu kan bakalan tergambar gitu ya kehidupannya nanti gitu. Kalau misalkan kira-kira apa yang bisa Vida lakukan gitu, apa yang bisa Vida upayakan biar apa ya, biar bisa terus mengikuti jenjang itu tapi juga tetap ini tuh diri Vida gitu, nggak kehilangan dirinya gitu. Sepertinya kayak
butuh dorongan sih dari orang-orang yang terdekat, entah semangat atau apa gitu loh. Ya butuh motivasi aja sih sebenarnya, maksudnya dari diri sendiri juga. Mungkin dari saya juga kayak apa ya, banyak kekurangan, kayak cuma melihat orang lain gitu, maksudnya kayak nggak melihat diri saya bisa atau enggaknya gitu. Oh gitu. Padahal mah iya ya, maksudnya kadang kita itu terlalu melihat diri kita, maksudnya kita tuh kadang sadar gitu akan kekurangan diri kita, tapi kadang kita juga nggak sadar akan kelebihannya. Padahal bisa jadi kita tuh terlalu merendahkan diri kita gitu, yang ada di pikiran kita itu kekurangan terus gitu ya kan. Nah itu tuh ya memang sih butuh dorongan dari mungkin orang-orang terdekat gitu, mensupport gitu, memotivasi gitu agar perasaan-perasaan itu tuh terlupakan gitu kan. Berarti kalau misalkan Vida, berarti di sini kan Vida kayak menginginkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya gitu kan. Nah, sekarang kan Vida kan udah menjalani kehidupan apa ya? Kehidupan di pondok gitu ya, menjadi pengajar gitu. Apa yang Vida rasakan gitu? Yang saya rasakan sih kayak dari situ saya belajar bahwa kayak awalnya saya mengajar itu takut ya, kayaknya saya nggak bisa deh, soalnya saya kan apa ya, belum belajar, maksudnya belum ada keberanian gitu loh. Tapi seiring berjalannya waktu, semester 1, semester 2 gitu, jadi saya di situ mulai merasa oh saya juga bisa loh gitu loh. Ternyata iya ternyata ngajar itu tidak semenakutkan itu gitu. Kayak gambaran saya kayak bisa nggak ya jelasin ini gitu ya, yang penting mah ada keberanian gitu. Semua yang dilakukan sebenarnya kan seperti itu. Misalkan nanti Vida melanjutkan ke jenjang kuliah selanjutnya juga pasti awalnya itu merasa kayak apakah aku mampu gitu kan, apakah nantinya bisa sampai selesai kuliahnya gitu, mengikuti pembelajaran apakah nanti sampai selesai gitu kan. Dan kita bisa itu kan karena terbiasa ya. Semua juga tadi juga Vida kan bilang awalnya kan merasa nggak mampu, tapi karena ternyata bisa gitu kan. Kan itu juga kan nanti di dunia kampus juga seperti itu. Jadi selain itu gitu, apa yang Vida pikirkan lagi? Maksudnya apa yang Vida pikirkan gitu tentang kayaknya hidup aku ini kok kayak gini terus gitu. Itu tuh seperti apa lagi coba kira-kira? Iya, kayak di umur saya yang sekarang tuh kayak terus-terusan berpikir kayak nggak mungkin dong saya ketergantungan sama orang tua gitu. Jadi kayak ya berpikirnya kayak harus punya usaha sendiri gitu. Iya betul, maksudnya harus apa-apa sendiri gitu ya. Ada kalanya kita minta ke orang tua, cuman kayak jadi umur saya segini gitu. Bener sih, itu yang dikhawatirkan gitu ya. Kalau misalkan ada nggak gitu kayak yang Vida takutkan gitu tentang masa depan, kira-kira apa? Takut menikah sama orang yang salah sih. Waduh. Tapi memang iya sih, benar. Menikah itu ibadah terpanjang. Iya. Ibadah sekali terpanjang seumur hidup ya. Ya kan banyak sekali, maksudnya di dunia nyata ya, yang baru berapa bulan dia cerai. Iya betul. Cuman kayak itu sepertinya bisikan setan aja ya kalau takut menikah gitu ya. Menurut Vida ini apa ya, masa depan yang bagus itu masa depan yang seperti apa gitu di umur kita yang segini gitu. Kira-kira Vida tuh pengennya kayak gimana sih gitu? Pengennya berguna buat orang lain ya. Aktif di dunia kampus, perkuliahan nanti ya insya Allah gitu. Kayak jadi maksudnya jadi orang apa ya, berprestasi di jenjang kuliah nanti gitu. Berarti apakah Vida sudah ada bayangan gitu apa yang akan dilakukan? Misalkan nih, sekarang kan itu udah mulai akhir semester gitu kan, udah mulai kayak pendaftaran kemarin itu udah banyak gitu. Kalau mandiri kan sekarang emang lagi banyak dibuka gitu ya di kampus-kampus. Nah, apakah Vida udah ada apa ya gambaran gitu? Oh kira-kira aku mau gimana nih setahun ke depan gitu?
Untuk 1 tahun ke depan sepertinya saya tuh masih di sekitaran ponpes ya. Tapi ya di sisi lain juga di selang waktu saya juga belajar bahasa gitu loh. Yang nggak stuck, maksudnya nggak stuck di kegiatan asrama aja. Pengennya lebih gitu ya. Iya, pengennya lebih gitu, kayak saya juga belajar online bahasa Inggris atau Arab gitu, cari-cari kuliah gitu. Sekarang apakah sudah mulai mencari kayak gitu? Mulai, insya Allah udah. Kalau misalkan apa namanya apa ya, tadi belajar, sekarang udah belajar apa aja? Maksudnya yang sedang dijalanin atau yang akan dijalanin gitu? Yang sedang dijalanin. Apa aja? Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab online gitu. Oh, itu udah mulai kelas gitu? Iya, udah mulai kelas ya, basic aja sih. Iya, udah berapa lama itu? Baru 1 bulan, cuman pertemuannya itu 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Sekarang berarti libur atau gimana? Libur. Liburnya mengikuti libur itu cuma 3 hari atau? Enggak sih, kan jadwalnya karena online ya. Karena online-nya 1 minggu kan 2 kali. Biasanya malam Rabu sama malam Minggu. Cuma tadi malam nggak ada lagi libur. Kan itu kan berarti Vida udah ada beberapa apa ya? Udah ada beberapa yang bisa Vida jalani gitu ya, biar nggak merasa tertinggal lagi gitu. Apa sebenarnya bagi Vida itu tertinggal itu karena apa? Apakah karena waktunya yang berbeda gitu, jam terbangnya beda gitu, atau gimana? Sepertinya dari diri saya sih ya, terlambat untuk belajar gitu loh. Karena dikit-dikit, jujur ya, dikit-dikit kayak males, dikit-dikit saya tuh bawa males gitu. Iya betul, pasti orang kayak gitu ya. Iya. Jadi merasa tertinggal tuh karena itu ya, karena ada rasa males sendiri gitu. Tapi berarti semenjak ikut kayak gitu udah mulai terkikis gitu. Iya, semangatnya gitu. Iya, udah mulai ada ya semangat untuk belajar lagi. Kalau misalkan ada nggak sih apa ya? Menurut Vida ini apa ya? Standar dari kayaknya aku merasa tertinggal nih. Standarnya itu kayak gimana gitu? Vida melihat teman-teman atau melihat siapa itu seperti apa dan kenapa bisa ngomong kalau Vida itu tertinggal gitu. Vida itu ya banyak sekarang teman-teman saya kayak dia udah masuk jenjang kuliah kayak kok saya belum masuk gitu loh, kayak ya udahlah saya belajar basic dulu. Mungkin kayak standarnya ya apa ya, kayak mereka tuh udah apa ya, udah jauh daripada saya, padahal kita kayak masuk SMA bareng gitu loh, keluar juga bareng, tapi mereka udah jauh, tapi kok saya masih di sini kayak gitu. Kayak kemalasan sayanya sih itu. Jadi merasanya di situ ya, karena teman-teman udah mulai kuliah, udah mulai mungkin semester berapa, tapi Vida merasa belum gitu. Apa Vida ada rencana gitu untuk kuliah gitu atau gimana? Oh ya, insya Allah ada. Berarti ya sebetulnya gitu ya, Vida nggak yang hidupnya merasa kosong banget ya, cuman apa ya, cuman Vida ngerasa kalau misalkan diri Vida itu lebih lambat gitu mungkin dari orang lain, padahal kan nggak apa-apa gitu, karena garis finish orang tuh berbeda-beda gitu ya, kita startnya juga berbeda-beda gitu. Tapi yang terpenting adalah gimana caranya kita menjadi versi terbaik gitu. Jadi misalkan Vida udah memilih untuk mengikuti ini gitu, mengikuti apa namanya, kegiatan di pondok gitu kan. Nah, dia diusahakan semaksimal mungkin gitu kan. Nah, menurut Vida gini ya, apakah hidup yang Vida jalani sekarang gitu ya, apakah pilihan yang Vida jalani sekarang itu udah benar-benar pilihan hidup Vida, atau sebenarnya ini tuh ada dari orang tua gitu yang menyuruh untuk kayak gini gitu, makanya Vida ngerasa tertinggal gitu. Kalau untuk apa ya, kehidupan sekarang yang saya jalani itu mungkin dengan ini apa ya maksudnya, kejadiannya itu kehidupannya kayak atas ulah sendiri gitu, dengan kemalasan sebenarnya, saya ya gitu, kayak keterlambatan semuanya itu ya atas ulah saya gitu, kayak dari kemalasannya kayak gitu kan. Kayak cuma saya tuh ngelihat orang-orang kayak maksudnya kayak apa ya, ngelihat orang kayak wah hebat ya gini-gini, tapi saya tuh nggak ngelihat diri saya gitu, nggak ada dorongan buat diri saya juga gitu.
Berarti Vida ini sebenarnya udah mulai aware gitu ya, udah mulai apa ya, sadar gitu. Apa yang membuat Vida tuh seperti ini, kenapa bisa merasa lebih lambat gitu dari orang lain gitu kan. Nah itu bisa loh apa ya, dikikis gitu, kayak misalkan jangan terlalu sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu yang maksudnya yang sangat penting gitu ya. Jadi kira-kira setelah Vida menyadari gitu ada rasa-rasa seperti itu, apa yang Vida bisa upayakan gitu sekarang gitu nantinya? Mungkin untuk kedepannya ya, jangan apa ya, jangan pernah terus melihat kesuksesan orang lain gitu ya. Kita bisa menciptakan kesuksesan itu dengan diri sendiri gitu ya. Maksudnya pasti kalau mereka bisa, kita juga bisa gitu. Lebih semangat lagi mungkin ya. Untuk diri sayanya jangan malas-malasan, tapi untuk jujur ya, untuk sekarang kayak setelah ada gambaran belajar bahasa Inggris, bahasa Arab gitu, kayak semangat saya mulai terdorong gitu. Tapi ada di lain waktu pikiran lagi gitu sih. Jadi sebenarnya coba aja gitu ya. Vida bisa ngelakuin beberapa step yang mungkin nanti bisa kita susun. Beberapa step misalkan kayak kita mulai mencari apa ya, yang apakah nanti Vida misalkan kuliah gini ya, apakah Vida ingin tetap kerja di pondok, karena kan mungkin berat ya kalau misalkan dari pondok gitu, mau ninggalinya itu berat gitu. Apakah ingin tetap itu atau mau melepaskan itu gitu, terus fokus ke kuliah gitu? Kalau untuk sekarang ya pengennya di pondok ya sambil kuliah gitu. Pengennya pengennya kuliahnya online aja gitu. Bisa tuh mencari tahu kayak gitu ya, karena sekarang juga udah mulai banyak gitu. Kebetulan di kampus aku juga ada. Itu bisa nanti dicari tahu biar bisa memudahkan gitu ya. Jadi biar kita juga nggak merasa salah gitu dalam mengambil keputusan gitu. Jadi setelah Vida menyadari itu, sekarang berarti udah mulai aware gitu ya, udah mulai apa nih yang bisa Vida lakukan gitu, kayak misalkan mengurangi pikiran-pikiran negatif gitu. Jangan selalu melihat ke atas gitu. Kita boleh melihat ke atas tapi sebagai motivasi, jangan sebagai untuk membandingkan diri gitu kan, karena emang jalan hidup setiap orang itu berbeda gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu ya. Gimana Vida perasaannya setelah melakukan ini? Ya alhamdulillah lebih lega sih. Untuk beberapa hari kemarin guys itu selalu terpendam gitu cerita ini, kayak pengen cerita ke siapa ya gitu. Tapi alhamdulillah gitu ada tempat cerita ya. Nanti setelah ini barangkali pengen ada apa ya, ngobrol-ngobrol lebih lanjut atau enggak, barangkali kita bisa menemukan nih apa nih solusinya, misalkan kayak kita harus memulai apa nih gitu. Nanti bisa gitu kita cari tahu bareng-bareng gitu, misalkan kayak apa namanya, kampus mana nih yang kira-kira cocok gitu, tempat apa gitu, kita harus mulai dari mana gitu. Nanti bisa kita ini kan di sesi yang selanjutnya ya kalau misalkan diperlukan gitu. Nah alhamdulillah gitu ya, Vida ini sekarang udah nggak begitu takut ya untuk menghadapi masa depan karena udah mulai ada bayangan. Dan terima kasih juga untuk Vida atas semua keterbukaannya. Semoga ini juga semuanya membantu gitu ya. Dan untuk nanti yang terakhir, sebenarnya ini ada informed consent. Nanti saya akan meminta Vida untuk mengisi dan menandatangani gitu ya lembar tersebut gitu. Nanti saya